Sergio langsung memakai pakaiannya dan meminta wanita itu memakai pakaiannya juga. Sekujur tubuh Sergio merinding dengan perasaan tak nyaman saat ditemukan bekas darah di kasur, yang sepertinya bercak keperawanan dari seorang gadis yang ia renggut kemarin. Rasa bersalah mencekik Sergio. Sergio bukan cuma merasa bersalah sudah merenggut keperawanan anak orang, namun ia juga merasa sudah berkhianat dari orang yang dicintainya. Kenapa aku jadi merasa bersalah pada si Uban itu? Harusnya kan tidak. Dia sendiri punya pacar, dia tidak pernah sadar aku menyukainya. Mungkin tahun depan dia menikah dan meninggalkan aku sendirian, menyukai dia sendirian. Tapi kenapa aku masih merasa bersalah pada dia sih? Sergio mengacak-acak rambutnya gelisah. Ya, Sergio mencintai Charlotte. Sejak dulu sekali. Sejak mereka masih remaja. Namun Charlotte tidak mencintainya dan Sergio tidak pernah punya keberanian mengungkapkan perasaannya pada Charlotte. Jadi selama ini mereka masing-masing punya pacar, punya kehidupan sendiri. Meskipun Sergio ujung-ujungnya tidak bisa menjalin hubungan dengan siapapun karena hatinya sudah terlanjur menginginkan Charlotte. Tapi Charlotte malah berpacaran dengan pria lain, seolah dia memang tidak pernah menghitung Sergio sebagai pria pilihannya. Oke, fokus, Gio. Fokus. Fokus dulu pada orang ini. Sergio menatap kembali wajah perempuan itu, merasa kenal tapi tidak kenal. Nona, siapa namamu? Delilah, Tuan Muda. Delilah. Sergio masih merasa pening untuk mengingat siapa itu Delilah. Tapi yang jelas dia pasti bangsawan, karena cuma bangsawan yang masuk ke pesta ini. Maaf, Nona Delilah, aku harus menanyakan ini. Semalam aku dan kamu melakukan itu di sini. Delilah mengangguk dengan air mata mengalir. Hei, jangan menangis. Maksudku, aku tidak marah. Kalau memang begitu, aku yang salah. Bukan salahmu. Jangan menangis, please. Delilah menyeka air matanya. Saya berusaha menghentikan Anda tapi Anda tidak berhenti. Saya takut Tuan Muda merasa saya sengaja melakukannya. Sergio menelan ludah. Rasa bersalahnya memuncak. Namun Sergio juga tidak bisa mengerti. Bagaimana bisa semuanya terjadi semalam? Ada apa? Masa ia minum sesuatu yang membuatnya semabuk itu sampai tidak sadar? Padahal ini pesta bangsawan yang alkoholnya tidak berat. Tapi kalau aku bilang begitu kesannya aku cari-cari alasan biar selamat. Sergio mengusap kasar wajahnya. Mengatur napas sebelum dia kembali menatap Delilah. Sekarang dia ingat. Dia putri bangsawan dari keluarga yang bangkrut. Sergio dengar ayahnya sudah meninggal dan dia tinggal bersama bibinya saja. Dia mungkin akan meminta aku tanggung jawab agar tidak malu. Bangsawan wanita sensitif dengan harga diri mereka. Tapi kalau aku menikah dengan gadis ini apa Uban juga akan menikah dengan orang lain? Sergio mengacak rambutnya lagi, makin frustrasi. Tuan Muda. Delilah memanggilnya dengan suara lirih, yang syarat akan kesedihan. Apa Anda akan meminta saya melupakan semuanya? Tidak. Sergio menjawab berat hati. Kalau aku memang berbuat sesuatu, aku harus bertanggung jawab. Tenanglah, Nona. Aku gentleman. Orang tuaku mengajariku tanggung jawab. Jangan takut. Delilah terisak-isak seolah dia lega. Saya pikir Anda akan lepas tangan, Hicks. Oh, Fuk maksudku, jangan menangis. Oke. Aku jadi panik kalau kamu menangis. Sergio beranjak, lalu menunduk mencari sesuatu. Di mana jasku? Mungkin kemarin Anda membuangnya, Tuan Muda. Aku membuangnya. Segila apa aku kemarin sebenarnya?
Sergio mengulurkan tangan, memegang Delilah yang tampak gemetaran. Tanganmu dingin. Kamu takut. Delilah mengangguk. Tidak apa-apa, tenanglah. Sergio berucap padahal dia sebenarnya lebih panik. Keluarlah dulu. Tunggu aku di luar. Saat Delilah keluar, Sergio menarik selimut di kasur untuk menyingkirkan noda bercak darah di sana. Itu akan sangat memalukan kalau besok kamar ini dibersihkan dan seseorang melihatnya. Namun saat Sergio selesai melipatnya, tak sengaja matanya menangkap sesuatu. Sergio mengambil benda itu. Rambut pirang, gumam Sergio lirih. Rambutnya uban. Jangan bilang Charlotte melihatnya di sini. Dengan perempuan itu, dia pasti akan menganggapku bajingan, lirih Sergio. Ah, sialan. Kenapa harus seperti ini sih? Kenapa aku mabuk semalam? Tangan Sergio terkepal kuat. Ingin rasanya ia menonjok dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa ia harus melakukan hal seperti ini? Kenapa dirinya begitu bodoh semalam? Siapapun yang memberiku minum semalam, awas saja dia. Setelah mengamankan selimut berisi bercak darah dan rambut Charlotte ia kantongi, jangan tanya alasannya apa karena Sergio juga tidak tahu. Sergio keluar. Menemukan Delilah tampak berdiri di sana, termenung kosong. Hei maksudku, Nona Delilah, ayo pergi. Delilah menatap selimut di tangan Sergio. Itu untuk apa, Tuan Muda? Aku tidak tenang meninggalkan kasur dengan bercak darah begitu. Bukan karena Anda mau menghapus bukti bahwa... Nona, tenanglah. Aku diajari tanggung jawab oleh orang tuaku. Kalau memang aku menyentuh harga dirimu, aku akan menebusnya, ucap Sergio tegas. Percaya padaku. Ayo pergi. Delilah mengangguk, mengikuti Sergio. Sergio mengantar Delilah pulang ke rumahnya. Sergio tahu wanita itu penuh dengan keraguan dan ketakutan. Mereka takut kalau laki-laki bersikap tidak jantan apalagi meremehkan harga diri mereka. Makanya Sergio memaksakan diri untuk benar-benar mengantar Delilah. Meskipun jauh di lubuk hatinya, Sergio merasa terluka sendiri. Lucu ya. Ia benar-benar merasa seperti sedang selingkuh dari Charlotte-nya. Padahal mereka selama ini tidak pernah lebih dari saudara ipar, sahabat kecil, atau mungkin sepupu tidak sedara. Meskipun berkecamuk di hatinya berbagai perasaan itu, Sergio menghadapi perbuatannya sesuai apa yang selama ini orang tuanya ajarnya. Nyonya, ada sesuatu yang harus aku sampaikan, ucap Sergio pada bibinya Delilah yang menyambut mereka. Aku meniduri putrimu. Nyonya Laila tercengang mendengar itu. Apa maksud Anda, Tuan Muda? Anda mengakui Anda melecehkan keponakan saya. Bibi, tolong tenanglah, bujuk Delilah Sembadi menangis. Ini salahku. Aku yang salah. Seharusnya aku. Tidak. Ini salahku. Aku yang mabuk dan memaksa putrimu. Anda harus bertanggung jawab, Tuan Muda. Teriak Laila. Kalau Anda berani meletakkan tangan pada keponakan saya, Anda harus bertanggung jawab. Jangan sampai Anda bilang ini harus diselesaikan tanpa masalah. Mendiang orang tuanya. Menitipkan Delilah pada saya bukan untuk Anda lecehkan. Bibi. Karena itu aku datang kemari, ucap Sergio, dengan tatapan kosong ke lantai. Aku mengerti wanita memiliki harga diri. Tidak seharusnya disentuh kecuali yang memiliki mereka. Aku sudah merenggut kehormatan putrimu, jadi aku pasti bertanggung jawab. Anda tidak berbohong kan, Tuan Muda? Jangan karena status Anda lebih tinggi dari kami, Anda membuat kami terlihat bodoh di mata masyarakat. Nyonya, tenanglah. Kalau saja matahari susah terbit,
aku pasti membawa keluargaku ke sini membicarakan ini. Tapi sekarang masih malam. Aku hanya mau mengantar putrimu, memastikan padamu kalau aku tidak lari." Laila menoleh pada Delilah dan langsung memeluknya, menangis terisak-isak memeluk keponakannya itu. Melihat itu perasaan Sergio tersentil. Sergio paling lemah melihat wanita menangis. Itu selalu membuatnya merasa harus bertanggung jawab. "Saya percaya pada Anda," ucap Laila. "Tapi hari ini juga, bawa keluarga Anda. Itu satu-satunya cara meyakinkan kami bahwa Anda tidak lari dari tanggung jawab." "Aku mengerti. Tunggu matahari terbit dulu." Sergio kembali ke kediaman Rose dengan perasaan campur aduk. Kepalanya masih sakit bekas mabuk, namun Sergio memaksakan diri menuju ke kamar Charlotte, mengetuk pintunya. "Uban, ini aku. Kamu sudah tidur?" Sergio mengetuk beberapa kali, namun tak ada jawaban. Sergio memberanikan diri mendorong pintunya terbuka, mengintip sosok Charlotte yang ternyata sudah tidur di kasur, dibalut selimut tebal. Sergio berjalan mendekat, berjongkok di dekat kasur, menemukan wajah Charlotte tampak agak sembab karena menangis. "Uban, kamu kenapa?" Tidak ada jawaban. Karena Charlotte sudah tidur nyenyak. "Uban, maaf." Sergio meletakkan keningnya ke tepi kasur, mendadak ingin menangis rasanya. "Maaf, sepertinya memang aku tidak ditakdirkan bersamamu di dunia ini." Charlotte terbangun dengan rasa sakit luar biasa di tubuhnya. Charlotte bahkan nyaris tidak bisa bergerak, dan ia bisa merasakan demamnya naik. Sambil menahan sakitnya, Charlotte mulai beranjak, mengambil obat pereda nyeri dan penurun demam. Charlotte duduk di kasurnya, kembali teringat kejadian semalam yang membuat semua rasa sakitnya jadi mencekik di dalam sana. Air mata frustrasi membasahi pipinya, bingung harus apa. "Mungkin aku harus pergi saja," lirihnya. "Pergi menjauh sejenak menenangkan diriku. Karena kalau aku di sini, aku harus melihat Sergio setiap hari." Tiba-tiba, pintu kamar Charlotte diketuk. "Nona, Anda sudah bangun." Charlotte mengeratkan jubah di tubuhnya, menyembunyikan sejumlah bekas lebam di tubuhnya. Pintu didorong terbuka, pelayan masuk dengan sarapan untuk Charlotte. "Anda tidak bangun saat waktu sarapan, Nona." Charlotte hanya menunduk lesu. "Aku tidak lapar. Sekarang sudah hampir jam 12 siang, Nona. Tolong makanlah dulu." Pelayan mengintip ekspresi Charlotte seolah mempertimbangkan sesuatu. "Dan mungkin ada sesuatu yang harus Nona dengar di bawah." Charlotte biasanya kepo terhadap sesuatu. Dia anak yang suka mencak-mencak dan hobi mengurus hal kecil tentang keluarganya sekalipun. Namun Charlotte sekarang cuma bisa berkata, "Aku malas turun. Bilang pada papa dan mama, aku mau sendiri dulu." "Baik, Nona." Charlotte kembali berbaring, menyelimuti dirinya dengan selimut, membelakangi pelayan dan makanannya. Tiba-tiba, Charlotte berkata, "Apa Sergio sudah pulang?" "Tuan muda sudah pulang pukul 4 pagi tadi, Nona." Charlotte meringis menahan ngilu yang seketika menyengat di hatinya. Apa Sergio bahkan tidak minta maaf? Tidak. Kalau dia minta maaf pun Charlotte terlalu sakit untuk memaafkannya. Namun bukankah dia harus minta maaf? Sekarang tuan muda sedang membicarakan lamarannya, Nona. Charlotte tertegun. Spontan dia menoleh. "Apa?" Pelayan yang sejak awal memang ingin memberitahu Charlotte berita menggemparkan itu langsung menjelaskan, sesuatu terjadi di pesta kemarin. Sepertinya tuan muda harus segera menikah dengan Nona Delilah dari keluarga James. Sesuatu seperti remuk di dada Charlotte seketika itu juga. "Apa itu?"
Sergio bajingan Rose itu melecehkannya dan hari ini malah membicarakan pernikahan dengan orang lain. Nona. Pelayan Charlotte tersentak kaget saat melihat air mata Charlotte menetes. Nona, ada apa? Kenapa Nona menangis? Hahaha. Charlotte terbahak keras, meremas wajahnya yang justru semakin dibasahi air mata. Hahaha. Dia sama saja. Dia dan Dante sama saja ternyata. Brengsek. Nona. Charlotte berlari turun dari kasurnya, meninggalkan kamarnya untuk turun ke bawah. Rasa sakit di tubuhnya yang masih terasa tak lebih sakit dari hatinya yang remuk. Charlotte mencapai lantai bawah, berlari keluar dari mansionnya menuju ke mansion utama Rose, kediaman Sergio. Namun seolah semesta memang ingin meremukkan Charlotte, sebelum mencapai mansion itu, Charlotte berhenti. Matanya nanar menemukan Sergio berdiri di sana. Membuka pintu mobil untuk seorang wanita berambut pendek. Sergio menunduk, berbisik sesuatu dengan tatapan mata lembut, sebelum membiarkan wanita itu masuk ke dalam mobil. Sekujur tubuh Charlotte saat itu mati rasa seketika. Bahkan bernapas pun Charlotte merasa sulit. Tanpa menyadari keberadaan Charlotte yang sebenarnya dekat, Sergio berbalik, masuk kembali ke mansionnya. Jangan menangis. Berhentilah menangis. Jangan menangis. Kamu kuat, Lottie, bisik Charlotte pada dirinya. Sekujur tubuhnya bergetar hebat di dalam kamar, serasa diremukkan paksa oleh masalah. Jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis lagi. Gadis cantik tidak boleh menangis. Tapi air matanya terus berjatuhan dan Charlotte ternyata tak sekuat itu. Bersyukurlah, ucap Charlotte lagi. Bersyukurlah karena kamu tahu ternyata dia bisa sejahat itu padamu. Bersyukurlah kalau kamu tahu warna aslinya selama ini. Jangan menangis. Jangan sakit hati lagi. Meskipun paksaan pada dirinya sendiri itu menyakitkan luar biasa, namun Charlotte tidak bisa memikirkan hal lain lagi. Charlotte menyeka air matanya, meraih ponselnya di dekat meja. Ada banyak pesan di sana, terutama dari keluarganya. Dari saudara perempuannya, alias kedua kakaknya Sergio yang heboh memberitahunya. Sanya, Lottie, apa yang terjadi? Kenapa Sergio bisa bersama Delilah? Sierra, Lottie, kamu di mana? Situasi jadi aneh di sini. Sergio mau menikah dengan perempuan asing. Charlotte menggigit bibirnya melihat pesan itu. Dalam hati besar keinginan memberitahu keduanya, bahwa Sergio kemarin memperkosanya dan sekarang malah bertunangan dengan orang lain. Tapi Charlotte urungkan itu. Mungkin sebaiknya diam dan membiarkan semua berjalan seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sanya dan Sierra juga pasti akan sangat syok jika mengetahui adik mereka melakukan hal sekeji itu pada adik mereka yang lain. Dan aku takut kalau mereka tahu, mereka malah membela Sergio sebagai adik kandung mereka. Charlotte menyeka air matanya lagi. Di hatinya sekarang, rasa sakit membuat kepercayaan pada siapapun menjadi sulit. Charlotte beralih menghubungi seseorang. Aku ingin keluar negeri sore ini. Baik, Nona. Anda ingin kemana? Dubai. Charlotte menjawab setelah menarik napas panjang. Aku akan lama mungkin, jadi siapkan rumah untukku. Baik, Nona. Segera saya siapkan bersama pesawat Anda sore ini juga. Charlotte menutup panggilan. Menyeka air matanya yang masih betah berjatuhan padahal sudah sangat keras ia berusaha menghentikannya. Charlotte kemudian memanggil pelayannya. Siapkan bajuku. Aku mau ke luar negeri. Maaf. Maksud Nona. Aku mau pergi ke Dubai. Siapkan bajunya. Pelayan mengerjap tak mengerti, melihat punggung Charlotte yang dibalut sweater tebal itu bergetar.
Ada masalah apa sebenarnya sampai sang nona yang biasanya ceria malah mendadak begini? Apalagi, dia tak berkomentar soal pernikahan Sergio. Padahal Charlotte dan Sergio kan selalu punya alasan berdebat, bertengkar dan saling mengejek. Nona, apa Nona bertengkar dengan tuan muda? Charlotte menggigit bibirnya, tertunduk menangis saat berkata, tidak. Tapi, dia hanya membuatku sadar, kalau orang yang aku percaya seumur hidupku ternyata juga bisa membuatku sesakit ini. Charlotte menoleh, tersenyum dengan bibir bergetar. Jangan bertanya lagi apapun. Siapkan saja bajuku, mengerti? Baik, Nona. Sergio mengusap wajahnya frustrasi. Sudah berjam-jam pria itu duduk di ruang kerjanya, namun tak bisa fokus. Pagi ini, Sergio bertanggung jawab. Memberanikan diri mengaku pada orang tuanya, bahwa ia meniduri seorang gadis tanpa sengaja. Tentu saja kedua orang tuanya kaget dan kecewa. Mereka benar-benar kecewa dengan Sergio yang dianggap tidak menjaga perilakunya, padahal sudah berulang kali diberitahu bahwa ia harus memilih baik-baik wanita yang akan menjadi istrinya. Kekecewaan mereka membuat Sergio merasa malu pada diri sendiri. Sergio. Pintu ruangannya tiba-tiba dibuka, disusul kemunculan Brian, saudara sepupunya. Sergio, cepat pergi ke sebelah. Charlotte sedang bersiap pergi ke Dubai. Sergio mendongak kaget. Apa? Maksudnya apa? Ayahku tiba-tiba bilang Charlotte ingin ke Dubai. Dia bahkan sudah minta disiapkan rumah, yang artinya dia akan lama di sana. Sergio termagu kaget. Charlotte akan ke Dubai. Tiba-tiba sekali. Kenapa?